Belajar tentang tema yang baru teman-teman, supaya kita bisa berbuah dalam hidup ini, kita menghasilkan kehidupan, kita tidak hanya mau menjadi orang Kristen yang biasa saja, tapi kita mau hidup kita itu berbuahkan sesuatu, berbuahkan kebaikan, kebenaran, kasih, kesetiaan, dan semua buah yang bisa kita berikan kepada Tuhan dan sesama. Dan untuk bisa berbuah, kita tidak bisa berbuah dari diri kita sendiri. Karena itu, hal pertama yang mendasar untuk kita bisa menghasilkan buah adalah kita harus menerima lebih dulu kebenaran dari Kristus. Hukum Taurat menuntut kebenaran dari manusia. Karena di sana tertuliskan hukum-hukum Allah, standar kekudusan Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah berhala. Dan ada 10 perintah di sana. Allah ingin menuntut kebenaran dari manusia. Tetapi tujuan dari diberikannya hukum Taurat adalah justru untuk mengekspos dosa manusia. Sementara kita berpikir untuk bisa diselamatkan, kita perlu menggenapi hukum Taurat. Dan faktanya kita tidak bisa menggenapkan hukum Taurat dari diri kita sendiri. Maka di saat hukum Taurat diberikan, Allah menuntut kebenaran dari manusia. Tapi saat Yesus datang, dia membawa the grace and truth, anugerah dan kebenaran dari dirinya. Hukum Taurat diberikan melalui Musa, dan anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus itulah kita menerima keselamatan. Ada hukum anugerah di perjanjian baru, di mana untuk bisa mencapai standar kekudusan Allah, kita harus menerima dulu keselamatan dari Yesus, kebenaran dari Dia. Karena kita manusia yang telah berdosa, kita tidak bisa menggenapkan hukum itu. Kalau seandainya ada satu manusia saja yang bisa menggenapkan hukum Taurat, Yesus gak perlu datang jadi manusia, dia tidak perlu mati di atas kayu salib menebus kita. Tapi karena tidak ada seorang pun yang bisa, maka dia harus datang menebus kita. Supaya kita menerima kebenarannya. Maka di perjanjian lama Allah menuntut kebenaran, di perjanjian baru Allah menyediakan kebenaran bagi orang yang percaya. Karena itu setelah menerima kebenaran, kita bisa dibantu next slide. Identitas kita sekarang disebut sebagai orang benar. Setelah kita menjadi orang benar, baru kita menghasilkan buah. Kalau bahasa dunia itu adalah action atau performance. Performance itu yang orang-orang di sekeliling kita lihat dari diri kita. Kalau yang masih sekolah, orang lihat apa? Prestasi. Nilai matematikamu berapa? Nilai sainsmu berapa? Nilai rapot kita berapa? Itu prestasi, performance. Yang udah kerja, kita juga dinilai performance kita. Tapi untuk bisa menghasilkan performance, sebagai orang percaya kita perlu mengerti identity kita. Identity first. Ini soal being first. Mengenai hukum rohani, bagaimana kita bisa punya spiritual performance, itu nggak bisa dari diri kita sendiri. Semakin kita mencoba, semakin kita gagal. Semakin kita mencoba keluar dari dosa, kita makin jatuh dalam dosa. Karena kita berusaha dari diri kita sendiri. Tapi saat menerima kebenaran dari Kristus, kita disebut sebagai orang benar. Itulah identitas. Maka kekristenan itu adalah tentang being first, not doing. Bukan soal kamu harus doing ini, do. Tapi melalui Kristus kita tahu sekarang bahwa dia berkata it is done. Bukan berarti terus kita sekarang malas-malesan, tidur-tiduran di rumah, tidak seperti itu. Karena seperti Paulus, dia menerima apa yang Kristus berikan, next slide. Dia berkata bahwa, next slide. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.
Dia berkata, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Apa itu? Action, performance. Nah waktu dia mau bilang, aku yang kerja keras, tapi ayatnya berkata, bukan aku. Di situ Roh Kudus menyadarkan dia, bukan Paulus, bukan aku yang bekerja keras. Memang tampak luarnya aku yang bekerja keras, aku yang menghasilkan buah. Tetapi kasih karunia Allah yang di dalamku. Kita suka melihat performance dari orang lain. Kita suka menuntut action atau performance dari orang lain. Dan orang lain juga menuntut performance dari diri kita. Entah itu hal kehidupan sehari-hari, sekolah, kuliah, pekerjaan, ataupun mengenai spiritual, kehidupan spiritual. Seringkali orang berkata, udah jadi orang Kristen kok begitu. Apa itu yang dinilai? Perbuatan. Apa itu? Performance. Tapi sebelum bisa menghasilkan performance itu, spiritual performance, kita harus menerima Tuhan lebih dulu. Melalui anugerahnya, by faith. By grace through faith. Dia menyediakan buat kita, tugas kita adalah merendahkan hati, percaya, dan menerimanya. When you believe it, then you receive it. Jadi kekristenan itu di satu sisi sederhana bagi orang yang rendah hati. Tapi bagi orang yang merasa mampu, merasa bisa, merasa pintar, itu akan jadi rumit dan sulit sekali. Tapi saat seseorang sadar, aku gak mampu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, disitulah jadi mudah. Karena Tuhan yang lebih dulu bekerja buat kita. Bahkan saat mengerjakan keselamatan, Tuhan lebih dulu mengerjakan di dalam kita. Works out your salvation, because God has works in you. Karena Dia telah bekerja dalam kita, kita menghidupinya. Dan karena itu, next slide gak bisa ya? Apakah ada gangguan slide-nya? Di Roma 3, ayat 23, Paulus berkata begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, semua kita. Dengan adanya hukum Taurat tadi, itu mengunci kita semua kita itu orang berdosa. Semua kita. Setelah adanya hukum Taurat, justru dosa itu semakin diekspos. Itu membuktikan siapa kita. Bukan salah hukum Tauratnya, karena itu seperti cermin. Hukum Tuhan itu seperti cermin. Kita menghadap cermin. Kalau kita jelek, ada kotoran di wajah kita, bukan salah cerminnya. Cerminnya hanya mengatakan siapa kita sebenarnya. Dan saat Tuhan memberi hukumnya, standar kekudusannya, itu jadi cermin buat kita, oh aku itu orang berdosa toh. Ada hasrat dosa dalam diriku. Ada hasrat yang salah dalam diriku. Tetapi ayatnya tidak berhenti sampai di sana, di ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, tapi tidak berhenti di sana. Dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan freely, cuma-cuma. Kita nggak bayar, Yesus yang bayar. Freely, through the redemption of Christ. Maka untuk bisa menerima penebusan ini, untuk bisa dibenarkan, untuk bisa jadi orang benar, itu bukan karena usaha kita. Kalau kita doing right, itu tidak mengubah kita jadi righteous man. Karena kita, asal kita adalah sinner, kita itu pendosa. Dari lahirnya kita mewarisi dosa dari Adam, dari nenek moyang kita. Tapi setelah hadir Adam yang kedua, Yesus Kristus, kita dibenarkan. Dan sekarang by grace through faith, kita menerima oleh anugerahnya melalui iman. Saat kita percaya, kita disebut sebagai orang percaya, orang yang dibenarkan dan layak untuk diselamatkan, bukan karena performa kita. Dan setelah kita menerima keselamatan dari Allah, maka sekarang kita bisa menghasilkan buah. Maka disebut, Galatia menuliskan the fruit of the Spirit. Lawan katanya, antitesisnya, the work of the flesh. Lihat bahasanya, Paulus pakai the fruit of the Spirit. Tapi kalau kedagingan dia bilang the work of the flesh. Bagaimana sebuah pohon menghasilkan buah saat dia melekat dengan, ranting itu harus melekat dengan
pokok batangnya. Dia menerima aliran makanan, maka ranting itu berbuah, fruit. Sama dengan hidup kita. Kalau kita melekat sama Tuhan, kita di dalam Kristus, kita di dalam Dia, kita bergantung sama Dia, kita akan menghasilkan fruit of life. Dan itu bukan kemampuan kita, sama seperti Paulus. Aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Tapi bukan aku, tapi karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalamku. Ada salah satu ahli psikolog namanya Abraham Maslow. Mungkin kita pernah mendengar tentang hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Jangan ditampilkan dulu yang sebelumnya. Kita semua itu akan melewati kebutuhan dasar kita. Setiap manusia itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan dasar. Makanan, rasa aman, kebutuhan sandang, pangan, papan, kebutuhan dihargai. Baru yang topnya itu disebut dengan day needs, baru deficiency needs. Ada puncak kehidupan manusia itu disebut sebagai be values. Be values itu being values. Nah sekarang tampilkan next slide-nya. Menurut Maslow, manusia rata-rata harus melewati kebutuhan dasarnya dulu dipenuhi. Kalau dia udah cukup mapan, udah punya rumah, udah punya pasangan, punya keluarga, diperhatikan, baru nanti dia bisa menyentuh aktualisasi dirinya. Yang paling top, yaitu hidup bisa punya makna dan nilai bagi orang lain. Tapi ada orang-orang khusus yang tanpa melewati semua hierarki itu bisa langsung ke be values, yaitu tentang nilai dirinya, being values. Contohnya, ada guru di pedalaman misalnya di Papua, dia nggak dibayar mahal. Tapi dia memberikan hidupnya untuk mengajar anak-anak sekolah tanpa dibayar mahal. Karena dia tahu hidupnya untuk pendidikan anak-anak Indonesia. Dan di situ dia telah masuk kepada aktualisasi dirinya. Tanpa dipenuhi kebutuhan dasarnya, gajinya di bawah UMR misalnya. Tapi dia menghidupi dirinya, value-nya untuk menghasilkan makna bagi orang lain. Dan di dalam Kristus teman-teman, itu yang Tuhan ajarkan. Kita itu dicintai oleh Allah. Dan Allah kasihnya itu sebagai kebutuhan dasar yang telah dia berikan buat hidup kita. Maka saat kita menerima kasih Allah yang sempurna itu, kita bisa lompat dari semua hierarki itu. Kita nggak harus dulu minta diperhatikan, kita nggak selalu ingin dipuji gitu. Karena kita udah menerima dari Kristus. Ingin menerima pujian dari orang, ingin menerima feedback dari orang saat kita melayani, saat kita berbuat baik, saat kita menolong sesama. Itu nggak penting buat kita. Kenapa? Karena Kristus telah memenuhi aku. Sehingga kita bisa langsung lompat ke be values. Itulah hidup yang bermakna. Sekalipun kita ditolak, kita diperlakukan tidak baik, diperlakukan kurang baik, kita bisa ingat our identity. Aku ini anak Allah di dalam Yesus Kristus. Aku telah dibenarkan. Aku sekarang dikasih dan dicintai. Dan sekarang aku akan menghidupi itu. Bukan karena feedback. Jadi kita melakukan sesuatu bukan karena feedback dari orang. Tapi karena aku telah mendapat dari Tuhan Yesus yang lebih dulu mati buat aku. Mencintai aku. Itu cukup buat aku. Sehingga sekarang aku mau melayani. Dan disitulah hidup kita baru bisa berbuah dan bermakna. Slide yang terakhir. Paulus juga berkata gini. Sebab itu saudara-saudara kamu telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Saat kita mati bagi hukum Taurat bukan berarti kita menjadi orang-orang yang lawless, tanpa hukum, seenaknya, hidup sembarangan. Kita tidak hidup di bawah kuasa hukum Taurat, sekarang kita di bawah hukum anugerah. Kita di bawah Yesus Kristus. Dan kasihnya itulah rohnya. Kita sekarang dipimpin oleh roh Allah untuk hidup dalam kebenaran. Yesus telah mencintai kita, sekarang kita belajar mencintai. Yesus telah setia sama kita, sekarang kita belajar setia. Yesus telah berbuat baik sama kita, sekarang kita berbuat baik kepada sesama. Tapi bukan karena di bawah kuasa hukum Taurat, bukan karena legalistik kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini. Tapi karena kita hidup di dalam dasar cinta akan Allah. Karena Dia lebih dulu mencintai kita. Siapkan perjamuannya teman-teman. Bisa buka roti dan anggurnya. Yang sudah dapat kita bisa berdiri sama-sama. Silakan disiapkan.